alhamdulillah ada yang nilainya sampai 95. 95 itu Sansan kemarin. Tepuk tangan buat Sansan. Ada yang sudah menguasai materi sifat-sifat Allah. Ya walaupun tidak sempurna tapi sudah memahami ya. Oke, sisanya ada yang ya alhamdulillah. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tapi tidak apa-apa karena kita akan bahas sekarang kan. Oke, selanjutnya masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa bab 1? Akidah Islam. Coba ada yang tahu arti akidah Islam secara bahasa? Sok, boleh acungkan tangan. Akidah Islam secara bahasa artinya apa? Boleh? Dia apa? Iya, akidah Islam adalah ikatan atau perjanjian. Kalau akidah Islam itu hanya akidah ya, kata akidah. Kalau akidah Islam artinya apa? Ada yang bisa menjawab akidah Islam? Coba duduk, kau duduk. Akidah Islam sebagai pokok-pokok kepercayaan yang meyakini kebenarannya dan setiap orang yang beragama Islam. Oke, kepercayaan atau keyakinan dalam apa? Dalam hati. Bagi seorang muslim ya, bagi seorang muslim dan berhubungan atau berhubungan dengan ajaran Islam. Oke, selanjutnya apa kita kembali belajar tentang iman, Islam dan ihsan? Belajar. Oke, ibu ingin tanya kemarin yang iman, Islam dan ihsan diibaratkan sebuah apa? Pohon. Kalau iman apanya? Oke, kalau Islam apanya? Batang. Kalau berarti ihsan apa ya? Keyakinan. Kalau bentuk dari Islam? Ibadah. Oke, good. Ibadah dan tauhid. Kalau bentuk dari ihsan adalah berbuat baik. Berbuat baik itu kita harus ke siapa berbuat baik? Kepada Allah dan kepada sama makhluk. Bukan hanya manusia ya. Makhluk hidup ada berapa coba? 3. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan. Berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada hewan ataupun tumbuhan. Oke, terima kasih ya masih mengingat pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita masuk ke bab kedua. Bab kedua itu tentang sifat-sifat Allah. Oke, di bab kedua ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasul yang benar sesuai pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Nah, nanti tujuannya itu kalian bisa menganalisis sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Kemarin yang ketika kita asesmen awal kebanyakan kalian lupa tentang sifat jaiz. Nanti kita bahas bersama-sama ya, lebih difokuskan di sana. Oke. Sifat Allah. Coba perhatikan dengan sesama apa ini? Danau, pesoni, tahun, pulau, lembah, terus apa lagi? Hutan. Boleh. Kalian boleh mendeskripsikan ini kalau secara keseluruhan apa? Pemandangan, betul Peri. Peri apa sih? Oh, Rizky, salah. Maaf ya Rizky. Oke, Rizky betul, ini adalah pemandangan. Coba secara detail kalian lihat. Airnya warna apa? Biru, kan? Allah itu menciptakan pemandangan begitu indahnya. Ini kira-kira ada di mana coba? Pemandangan ini ada di mana? Di Bali. Ada yang selain Bali ada? Pulau Seribu, Nusa Tenggara Timur. Kalian tahu Nusa Tenggara Timur? Iya, betul. Nah, lihat sana. Nah, ini di mana coba? Swiss. Betul, apa kalian tahu? Oh, tahu. Soalnya suka Swiss ya. Ada itunya apa? Ada gunung yang ada esnya. Biasanya memang betul. Kalian pinter ada di Swiss. Selanjutnya, ini di mana coba? Kenapa? Ada buah sabura dan gunung Fuji. Betul, suatu saat nanti kalau kalian mudah-mudahan ada beasiswa atau kalian nanti main ke sana ya. Ajak ibu ke sana ya. Mudah-mudahan ya.
Ya, udah betul kata Ujang, indah. Ciptaan Allah itu indah. Oke, kalau misalnya nih tanya, kalau misalnya Tuhan itu banyak, yang menciptakan alam itu banyak, maka formasi alam berantak atau kan? Soalnya supirnya yang dua kan ya, hidayah ke kanan, hidayah ke kiri. Jadi belahan duit bisnis ya gak mungkin kan, makanya akan hancur. Oke, bagus. Oke, selain pemandangan di sini yang Allah ciptakan di kelas orang begitu, di kelas kita, coba yang Allah ciptakan apa di kelas ini? Manusia. Oke, bagus. Lalu kita mikir jauh di kelas orang. Oke, benar, kita itu adalah ciptaan Allah. Untuk berpikir jauh. Kamu tadi mikirnya apa? Ada yang selain manusia nggak? Tidak ada? Semua berpikir manusia? Oke, bagus. Berarti kalian konsentrasi. Oke, indahnya ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah ada berapa? 20. Bukan, sifat-sifat Allah ada 3. Secara umumnya, yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Untuk materi pertemuan pertama, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian sifat wajib, kemudian sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah. Yang kedua kita akan membahas sifat-sifat wajib bagi Allah, meliputi sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Oke. Dan ibu menyuruh kalian untuk membaca. Boleh? Coba bisa baca pengertian sifat wajib bagi Allah. Oke, sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki. Coba lihat yang warna merah. Ada warna merah di sana. Kenapa di bold warna merah? Karena biar kalian ingat, itu adalah keyword. Kalau sifat wajib itu pasti dimiliki, ya. Kata kunci pasti dimiliki. Kalau sifat wajib itu pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ternyata sifat wajib itu ada 4 klasifikasinya. Yang pertama ada sifat nafsiyah dulu ya. Sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan keempat sifat mana? Ma'nawiyah. Kemudian bisa dilihat dari nama sifat-sifatnya halaman 28. Ya, sifat nafsiyah itu ada namanya yaitu wujud. Hanya wujud artinya apa? Ada. Oke, bagus. Kalian tahu sifat wajib ada berapa? 20, betul. Coba dinadomkan ya bersama ya. 1, 2, 3. Wujud nama Rahman Hayan Samian Basiron Mutakaliman. Oke, alhamdulillah semua sudah hafal ya sifat wajib bagi Allah. Klasifikasi sifat wajib bagi Allah. Ada sifat nafsiyah dan ada sifat salbiyah. Harusnya ada 4, tapi kita bahas dulu saja untuk pertemuan pertama ini. Sifat nafsiyah itu ada wujud. Wujud artinya ada. Kalau sifat salbiyah itu ada berapa sifatnya itu? 5. Ada kidam, Allah, ada niat. Oke, semua berdiri. Ibu punya gerakan biar kalian ingat artinya.
berdasarkan kelompok, ada yang betulnya, ada yang high, ada yang middle, dan ada yang low. Tapi ibu satukan, walaupun mungkin di dalam satu kelompok itu ada yang visual, ada yang kinestetik, sama ada yang auditori. Betul Gilang. Nah, nanti kalian berkontribusi, yang auditori berkontribusi. Kita lakukan game dulu pemanasan. Oke, silakan berdiri. Dilakukan game berpasangan ya. Ya itu siap. Posisi. Tongkar geter kita siap. 5. Kelompok pertama digradik kayak kadang bangunan di tiga. Kelompok pertama Anjani, Vanessa, Rianti, Rizky M, Rita Purnamasari. Oke, silakan berkumpul di sana. Kelompok 2 Sansan, Adinda, Dewi, Wildan, Muhammad, Isan. Kelompok 3 Candy, Suci, Taufik, Silva, Taufik Abdul Aziz. Oke. Kelompok 4 Dea, Ferry, Angela, Tristan, Eva, Chandra. Oke, kelompok 5 Sandika, Gilang, Walid, Rizky, Risma, Nisa. Nissan, udah ya dari kelompok 4 Nisa. Dan Nisa. Oke, silakan berkumpul. Kelompok 1, 2, 3, 4 sendiri. Oke, sudah ya? Sudah dulu? Oke, perhatikan. Kelompok dibentuk dari hasil asesmen awal. Nah, ini hasil asesmen awal. Kalian kemarin ngisian soal teks, ini kelompoknya. Kemudian yang kedua mengambil LKPD. Nah, nanti di buku hasil ini kalian pilih bebas. Satu orang ke depan pilih satu. Kemudian kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu. Oke, lihat. Jawabannya sudah ada di sini. Kalian tinggal memilih. Ibu nanti sediakan di sini. Kamu pilih jawaban yang benar yang mana. Selanjutnya kamu tempel di kertas HPS. Ya, kamu tempel di kertas HPS. Nah, ibu keluarkan dulu. Untuk kelompok ini dibentuk dari asesmen awal. Untuk kelompok yang tugas pertama, kalian masih ingat gerakan yang tadi? Yaudah, oke. Satu orang atau dua boleh. Satu orang atau dua orang. Sebenarnya deh. Satu orang atau dua orang boleh melakukan gerakan itu ya. Dalam satu kelompok harus ada satu atau dua orang. Tidak bangku ya. Kemudian awas dengan artinya ya. Kemudian yang tugas kedua, dalam satu kelompok itu harus ada yang membuat kaligrafi. Nah, bisa ya. Pasti yang pinter lah, yang pinter buat kaligrafi yang kelompoknya. Ya, buat kaligrafi sesuai soal yang ada di kartu nanti. Ya. Selanjutnya, terakhir berarti kelompoknya atau perwakilan kelompoknya boleh ke depan. Boleh, sok silakan dibuka. Liatin. Oke, perwakilan yang tadi di depan. Nanti kalian Iya boleh, sok semua kalau sudah hafal boleh diambil. Nah, ini buat nomor 4. Karena kosong nomor 4 mah ambil saja enggak apa-apa. Oke, nah ininya surat dalil nafsu.
3. Apa dalil akli? 4. Sebutkan contoh perilaku orang yang beriman pada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Nomor 1 jawabannya. Pengertian mukhalafatul lil hawadisi adalah berbeda dengan makhluknya. Nomor 2 dalil nakli mukhalafatul lil hawadisi Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Nomor 3 Allah dalil akli berbeda dengan sifat makhluknya. Nomor 4 kita menjadi percaya bahwa Allah dan manusia serupa, tetapi Allah dan manusia ada bedanya. Allah tidak terbatas sedangkan manusia terbatas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya sudah. Alhamdulillah kalian yang gerakan tadi ada yang masih lupa sepertinya ya. Kemudian yang kaligrafi itu bagus. Alhamdulillah sudah bisa membuat kaligrafi. Ada yang diwarnai dan ada yang tidak diwarnai. Tidak apa-apa ya. Selanjutnya yang presentasi tadi di depan. Sudah bagus jawabannya betul. Semua terima kasih telah mengikuti kerja kelompok yang baik ya. Setiap orang berkontribusi, baik kamu kinestetik, berarti kamu tadi kinestetik memperagakan. Kemudian kamu yang auditori tadi kamu mempresentasikan. Yang visual kamu tadi apa? Membuat kaligrafi ya. Terima kasih. Oke. Sudah jelas kalian sudah mempresentasikan ke depan, kita sudah bekerja kelompok. Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan pertama kita ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang kita pelajari? Oke, bisa apa? Sifat wajib adalah apa? Sifat yang harus dimiliki. Kemudian sifat wajib bagi Allah terbagi ke dalam berapa klasifikasi yang kita pelajari? 2. Yang pertama apa? Nafsi. Apa saja sifatnya? Wujud. Oke, good. Yang kedua sifat salbiyah. Oke, ada berapa sifat salbiyah? 5. Yang pertama apa? Terus? Oke. Terakhir. Oke, tepuk tangan untuk Mila. Dari awal sampai akhir pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Kita ice breaking lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Tadi ice breaking masih connected. Apa yang kita lakukan tadi? Ice breaking yang game genap, ganjil genap ya. Kalau terus ya bilang tadi kita kalau itu game tapi tadi ada yang menang semua ya? Kelompok mana tadi? Kelompok sana ya? Dewi konsentrasi. Oke, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bukan sifat wajib, tapi sifat ma'nawiyah dan ma'ani. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya, dan kalian bisa